Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Begini, dari 20 sifat itu kalau dikelompokkan ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi ingat ya, salbiyah tak bisa kita pilah. Nafsiyah tak bisa kita pilah. Kan ada dan zat, itu bagaimana memilahnya? Tak bisa memilah. Maka karena itulah dipandang Karena itulah dipandang hiya huwa. Dapat ingat semalam tu? Karena itulah dipandang hiya huwa. Sifat adalah zat. Padahal sejatinya secara teori kan sifat beda daripada zat. Oleh karena tidak bisa dipilah, maka hiya huwa. Wala hiya ghairuhu. Bukan lain daripada zat. Hiya huwa. Nafsiyah. Sedangkan salbiyah itu fungsinya menolak baharu. Maka hiya ghairuhu. Hiya ghairuhu. Sifat itu lain daripada zat. Karena yang disasarnya adalah menolak baharu. Maka ketika kita sebut kidam, menolak pangkal. Baqa menolak ujung. Mukhalafah menolak sama. Qiyamuhu menolak perlu kepada pihak di luar diri Allah Ta'ala. Kemudian wahdaniyat menolak berbilang. Itu dia ya. Ada lagi ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani ma'nawiyah la hiya huwa. Sifat bukan zat. Bukanlah sifat itu zat. Wala hiya ghairuhu. Bukan pula lain daripada zat. Sifat bukan zat, tapi tak lain dari zat. Macam mana maksudnya? Sifat bukan zat dari segi pemahaman, konsep. Sifat bukan lain daripada zat dari segi wujud. Oleh karena wujud sifat tak bisa pisah dari wujud zat. Maka dikatakanlah bahwa sifat bukan lain daripada zat. Boleh faham ni? Okey ya, itu 4. Yang lalu dah 4. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah hiya huwa, dia adalah zat, bukan lain daripada zat. Karena tak bisa dipilah. Tak bisa dipilah. Bagaimana? Dipisah mustahil. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah tak mungkin dipisah. Dipilah. Pilah beda dari pisah. Salbiyah hiya ghairuhu. Lain daripada zat. Maksudnya yang disasarnya adalah lain daripada zat. Ma'ani ma'nawiyah macam tadi. Ya, ma'ani ma'nawiyah macam tadi. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Bukan zat, tapi bukan pula lain daripada zat. Ini berikut ini tinjauan para ahli tasawuf. Berikut ini tinjauan para ahli tasawuf. Perhatikan, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Maka kepada ulama ahli tahqiq
Tahqiq maknanya bukan sebatas ulama, tapi kemampuan untuk meneliti secara halus. Nanti di atas ini ada lagi namanya tadqiq. Tadqiq lebih halus lagi. Jadi ulama ini bukan sebatas ulama. Jadi tahqiq, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia sekarang, tahqiq itu adalah editing. Maka muhaqqiq artinya editor. Tetapi kalau itu kita terjemahkan di sini kurang menggigit. Maka muallim artikan di tahqiq, ulama yang ahli dalam meninjau secara halus. Sebab editor itu mampu meninjau sesuatu yang tak mampu kita lihat, kita tinjau, kita tak mampu. Tapi editor tahu dia. Kayak daripada ahli sufi, ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum. Lihat nih. Dikata mereka itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah martabat zat semata-mata. Bisa tidak dipilah ada dari benda? Tak bisa. Karena itu tak nampak kita sifat. Yang ada semata-mata zat. Ini teori. Artinya peraturan zatnya. Kata-kata peraturan membingungkan kita, orang sekarang. Tapi kata-kata martabat tak membingungkan kita. Martabat itu tingkat. Jadi kalau kita tengok tingkat-tingkat benda, ada tingkat cair, ada tingkat padat, ada tingkat gas. Kata-kata tingkat tidak mesti cair paling bawah, padat di atas, seterusnya, tidak mesti. Itu hanya menunjukkan keadaan saja. Jadi nafsiyah adalah martabat zat. Jangan confuse, jangan bingung dengan kata-kata peraturan zat. Jangan. Martabat zat. Artinya nafsiyah semata-mata zat. Sebab mustahil kita bisa memilah. Memisah sudah pasti tidak. Antara ada dari zat. Bisa kita pilah manis dari gula dalam zihin kita. Zihin, fikiran. Bisa. Coba bayangkan, coba fikirkanlah fikiran kita. Manis bisa. Tetapi ada dari benda. Itu macam mana memisahnya? Memilahnya? Tak mungkin. Dari situlah maka disebut nafsiyah itu martabatnya zat. Tak mungkin, ya. Yaitulah namanya nanti martabat ahadiyah. Ahadiyah dalam kajian falsafah itu disebut monisme. Sebab ini nanti martabatnya 7. 3 terkait dengan ilahiyah, ketuhanan. 4 terkait dengan 3 nanti terkait pula dengan kauniyah. Kauniyah itu ciptaan. Jadi 3 terkait dengan ketuhanan, 4 terkait dengan kauniyah, ciptaan. Dari 4 itu nanti bisa dipilah lagi. Tapi ini sebut sajalah dulu 7. Okey. Jadi 7, 3. 3 ni kita kaji. Martabat ahadiyah itu adalah monisme. Apa arti monisme dalam kajian falsafah? Hanya ada satu substansi dalam alam. Dan Tuhan bukan alam. Ingat loh. Jadi kalau dalam kajian falsafah ahadiyah itu monisme, tapi tak mestilah dia persis seperti itu. Ahadiyah itu artinya hanya ada substansi. Okey. Sekarang kalau kita sebut begini.
Buku. Ketika saya menulis kata-kata buku, itu buku bukan? Bukan. Itu tulisan tentang buku itu mana? Ya, mana buku itu? Kan? Ada deh. Mana buku? Oke. Agak mudah lah. Kita minta, makanya nanti sesuatu itu kalau kita gini, oke, ini semua anak sekolah pelajar nih. Ini namanya apa nih? Casing ya? Bahasa Indonesianya lah. Nah, casing bahasa Inggris. Kalau cover itu yang pelindung lah. Kita pakailah bahasa Indonesia ya, sebab memang balai bahasa kita pun agak terlambat nih untuk mengimbangi derasnya bahasa. Iya, enggak. Memang susah itu, kan? Oke lah, katalah pelindung. Oke, ini semua orang sekolahan nih, pelindung. Bisa nggak diperhalus nih bendanya? Bendanya kita haluskan. Macam mana cara menghaluskan? Iya, fisik bendanya ini kita mau haluskan dia. Diapain? Bakar, lain? Dikikis, terus potong, dihaluskan. Oke. Kita haluskan yang halus tadi lagi, bisa tak? Jadi apa? Iya, apa? Partikel halus. Sebelum atom dong. Molekul bisa nggak dihaluskan lagi? Atom, oke. Atom bisa nggak dihaluskan lagi? Jadi apa? Bukan dong. Elektron, proton, neutron. Bisa nggak dihaluskan lagi? Sampai saat ini bisa. Namanya quark. 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 Oke. Maka ketika dia dihalus-haluskan itu, dihalus-haluskan itu, sama nggak dengan benda yang nampak? Beda. Anggaplah karena ini hitam, unsurnya adalah C. Apa sih? Karbon. Kan ada karbon, hitam, arang. Ya kan, paling tidak SMP adalah sikit-sikit. Oke. Karbon ya. Oke. Apa arti karbon? Karbon warna apa? Oh, udah karbon hitam. Oke. Udah? Oke ya. Oke. Ambil gula putih. Disendok, bakar. Jadi apa? Warna? Terus. Kalau dibakar terus warna hitam. Maka di gula ada karbon. Oke. Di gula ada karbon. Tahu kalau setrika zaman dulu pakai apa? Arang warna? Pasti ada. Oke. Enggak banyak semua. Ini contoh benda aja. Dekatkan penutup ini, benda sekarang ini. Dekatkan gula. Warna apa gula? Putih. Padahal sesungguhnya, oke. Dekatkan arang. Oke. Satukan dalam pikiran kita. Ada apa? Ahadiyah. Jadi substansi. Ahadiyah. Dah. Ini kalau mau payah mau dibuat mudah-mudah nih. Di durian rasa apa? Manis. Ada apa di situ? Pasti. Tuh, enggak, jangan gitu. Nah, ini dalam ini ilmu ini hati-hati loh. Jangan ngambang.
Rasa gula? Manis. Yakin? Kalau manis? Oke. Rasa durian? Berarti ada gula. Oke, yakin ya? Semangka? Ada apa? Oke. Contohkan yang lain yang banyak itu. Ribuan itu. Ciptaan itu. Yang semua rasa manis. Sesungguhnya bendanya cuma satu di dalam. Gula. Dari sisi gula lah. Kan nanti ada protein lagi, ada lemak, ada apa segala macam. Jadi benda itu banyak. Kita mampu melihatnya satu. Itulah substansi. Dalam benda contoh tadi barusan, gula. Maka kita berani memastikan bahwa benda manis, gula. Maka ketika kita tengok benda yang banyak ini, hanya satu, substansi. Ahadiyah. Sekarang menghayal sedikit lah. Semua manusia tak ada. Hayalkan. Kalau nanti orang tak mungkin, karena yang menghayalkan manusia. Ya pula. Ini hayalkan semua manusia tak ada. Bumi ini kosong. Dari manusia. Oke. Hayalkan sajalah. Nanti kalau ngaji falsafahnya tidak hayal. Tidak disebut hayal kalau kita ngaji falsafah. Ini untuk kita supaya mudah nih. Ini ngantar ke falsafah nih. Ngantar ke tasawuf nih. Tapi nanti istilahnya tasawuf falsafi kata sebagian orang. Tasawuf falsafi kata sebagian orang. Tapi nanti tasawuf pun bermadzhab. Hayalkan enggak ada hewan. Hayalkan enggak ada tumbuhan. Hayalkan enggak ada bumi. Hayalkan enggak ada semua planet. Hayalkan enggak ada langit. Hayalkan semua. Seluruh ciptaan hayalkan. Tak ada. Udah. Maka yang ada apa? Iya, sebagai apa? Ada sifatnya apa zatnya? Hayalkan zatnya saja. Tak ada apa-apa. Itulah ahadiyah. Nah, itulah ahadiyah. Coba sebutkan unsur-unsur buat kue. Oke. Garam, tadi ada telur. Yang pasti ada semua. Air. Oke. Ya. Gula, garam, tepung, telur, air. Lainlah tambah-tambahan secara khas itu lain hal. Oke. Berapa macam? 5. Masuk ke seluruh bakery yang ada di Marelan ini. Ada berapa macam kue? Beribu. Ribu itu sesungguhnya cuma 5. Itu pola berpikir substantif. Hadiah. Tahu paham nih? Oke. Isi nasi itu kandungannya apa? Karbohidrat. Oke. Waktu pulang kenduri, si fulan dapat nasi, isinya daging. Oke, kita tak dapat. Yang dapat cuma roti isi sosis. Berkelahi nggak kira-kira nih? Berkelahi. Tapi kalau berpikir substantif, berkelahi nggak? Nggak. Kenapa? Sama karbohidrat sama daging. Oke. Ini kemari naik sepeda. Itu naik kereta second. Ini naik kereta Astuti. Ini naik kereta katalah baru. Ini model macam-macam. Sampai nggak kemarin? Tapi iri nggak, saling iri nggak? Realita? Iri. Kalau kita berpikir substantif, iri nggak? Nggak tahu orang sampai. Masalahnya apa?
Enggak, masalahnya apa? Sama-sama dapat. Enggak, masalahnya dulu apa? Orang sampai kok. Sama-sama sampai. Pola berpikir substantif. Oke. Itulah ahadiyah. Nah, ini saya mudah-mudah aja, jangan kalau buat payah-payah nanti nih. Saya waktu ngaji semester 1 apa semester 3 ngaji falsafah. Jadi falsafah umum. Karena kita ada falsafah umum, ada falsafah sejarah. Dia tanya sama saya, Mas Zulfan mana? Kata dosen kita. Saya tanya, ini Pak. Oh, itu dadanya Mas Zulfan. Oh, itu tangannya Mas Zulfan. Mas Zulfan di mana? Ada pernah orang bilang gitu? Mana Mas Zulfan? Ada pernah gitu? Ya. Ada tangan aja paling. Nah, coba deh. Anda nama siapa? Fulan. Mana si Fulan? Nih, itu kan dada si Fulan. Oh, ini perut si Fulan. Fulan mana? Ini namanya ketika kita mengatakan ini saya, itu namanya representatif. Nggak pernah orang nunjuk ini. Nggak mungkin. Nah, itu namanya representatif. Tapi waktu itu guru sedang merangsang pikiran kita saja. Karena waktu itu dapat falsafah umum, pelajaran falsafah umum. Oke ya. Jadi ahadiyah itu adalah kalau dalam kajian teologi atau falsafah itu namanya monisme. Monisme artinya hanya ada satu substansi dalam alam. Sedangkan Tuhan bukan alam. Ini untuk mendekatkan saja. Jadi nafsiyah adalah ahadiyah. Ahadiyah. Yang ada hanya zat Tuhan. Tak terfahami di situ ada sifat Tuhan. Tak terfahami. Yang terfahami hanya semata-mata zat Tuhan. Nah, makanya kalau orang belajar tauhid dengan betul, ketika sembahyang 5 waktu dimanapun nggak bersoalan. Tak bersoalan. Di mana sembahyang tak ada masalah. Karena yang disasar dia adalah zat itu. Tapi karena agama kita lengkap antara kulit dan isi, tentu ada tempat-tempat yang tak bisa kita sembahyang di situ. Bukan berarti terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tempat bernajis mana bisa? Tak boleh. Tetapi Tuhan tidak ada di masjid. Juga Tuhan tidak ada di Ka'bah. Karena Tuhan tidak bertempat. Oke. Jadi kalau kita ibadah dalam pengertian martabat ahadiyah, yakin sepenuhnya yang ada hanya zat Tuhan, bukan Tuhan. Zat Tuhan. Zat itu pun kalau masih bisa kita namakan, belum disebut ahadiyah. Karena masih ada nama. Hati-hati loh ini. Masih ada nama. Masih paham sampai sini? Kalau tak paham jangan kerut-kerut, aku tak mau ya. Santai-santai ya ngaji dah. Kan? Jadi kalau masih ada kita sebut zat Tuhan atau masih kita sebut Tuhan, masih ada nama. Karena Tuhan adalah substansi dirinya sendiri. Itu martabat ahadiyah. Kadang-kadang juga disebut martabat la ta'ayyun. Artinya tiada nyata. Tiada nyata. Tuhan itu tiada nyata. Kenapa? Tak mampu kita sampai pada diri Tuhan, maka disebut tak nyata. Yang tahu Tuhan siapa? Tuhan sendiri. Kita tahu Tuhan sebatas yang dimaklumatkan oleh Tuhan. Makanya Nabi Isa katakan, Anta a'lamu ma fi nafsi. Kau lebih tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Aku tak tahu apa pada dirimu.
Itu maka disebut martabat la ta'ayun, artinya tiada nyata. Oke. Dan martabat ghaibul ghuyub, artinya gaib daripada segala yang gaib, tiada nyata. Terpaling sangat gaib. Terpaling sangat gaib. Adalah Tuhan. Apa gaib? Hah? Tak kasat mata. Tak kasat mata. Ya. Satu, ada yang mengatakan gaib itu sesuatu yang tidak diwahyukan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. Itu gaib. Adat-adat orang tua-tua kita dulu, dan itu dari agama, selalu disebut langkah rezeki, pertemuan maut. Gaib tak nih? Gaib. Langkah gaib, rezeki gaib, pertemuan gaib, maut gaib. Udah capek kita ngelamar anak gadis orang sana sini, tak dapat. Rupanya istri kita, tetangga kita. Ada kita? Ada. Nah, kalau ada yang bilang tak ada, berarti tempurungnya belum terbuka tuh. Mainnya kurang jauh tuh. Capek cari-cari. Rupanya tetangga kita. Itulah pertemuan itu gaib. Maut sebelum ajal berpantang mati. Sebelum ajal berpantang mati. Yang nggak pandai berenang selamat. Yang juara renang tenggelam. Ada gitu? Kalau ada yang bilang tak ada, kurang jauh mainnya. Dah. Langkah. Maksudnya perjalanan kita itu. Tak tahu itu. Gaib. Cuma biasanya malam Rabu ngaji. Tapi apa betul sampai? Gaib. Rezeki pun gaib. Makanya kalau keluar rumah kita cari rezeki, hebat ini. Hebat, betul-betul hebat ya. Karena berarti dia mengetahui yang gaib. Makanya orang sekarang banyak capek dalam bekerja, karena dia mencari yang gaib. Mencari yang nyata aja payah. Yang gaib, maka capek. Rezeki di bumi apa di langit? Rezeki di bumi apa di langit? Rezeki di? Oke, di bumi. Apa contohnya di bumi? Rezeki. Makanan. Bisa tumbuh makanan tanpa langit? Jadi rezeki sesungguhnya di mana? Di langit. Rezeki sesungguhnya di langit, bukan di bumi. Oke lah kalau kita bilang langit itu syahadah, alam syahadah, bukan alam nyata. Ini supaya dapat gaji ini ghaibul ghuyub nih. Oke lah kalau kita kata langit itu nyata. Pernah kita ke sana? Dari sisi agama rezeki itu gaib. Dari sisi katalah kalau orang kata di agama kata di langit itu, rezeki itu di langit. Kami turunkan rezeki dari langit. Rezeki itu dari langit. Yang gaib kita tak tahu, yang nyata pun kita tak tahu. Maka ketika orang keluar rumah cari rezeki, dua kali dia mencari yang tidak tahu. Alangkah bodohnya itu. Secara ilmu, alangkah lelahnya secara jiwa, alangkah capeknya secara badan. Maka rata orang sekarang capek. Bukan fisik, kalau fisik udah tentu. Jiwa dia capek. Kenapa? Dia berusaha mencari yang gaib. Kalau kita keluar, jangan cari rezeki. Apa? Bekerja. Bekerja ngapain? Cari pahala. Karena yang suruh kerja siapa? Tuhan yang suruh. Yang suruh kerja Tuhan. Maka kalau kita keluar bekerja atas dasar perintah Tuhan, hati jiwa pun lapang. Apakah orang bekerja dapat rezeki? Apakah orang tidak bekerja tak dapat rezeki? Urusan rezeki urusan siapa? Urusan kita bekerja. Maka ketika karyawan mengurus urusan manajer,
Itu bisa. Maka kita sebagai karyawan ngurus Urusan kita. apa? Tugas kita. Kerja. Maka kerjalah secara profesional. Salah satu ciri profesional adalah jujur. Salah dua ciri profesional adalah disiplin waktu. Salah tiga pekerja yang profesional adalah memenuhi kemampuan dan tanggung jawab dia. Rezeki bukan belakangan. Salah. Rezeki bukan belakangan. Sudah lebih dulu ada rezeki. Ingat lagi hadis Rasulullah waktu ibtidaiyah dulu, matan arba'in. 40 hari dalam rahim. Sudah ditetapkan Allah rezekinya, ditetapkan Allah baik buruknya, ditetapkan Allah ajalnya. Artinya apa? Semuanya sudah tertulis. Dan sudah ada belum jatah kita? Untuk apa dicari? Sudah ada. Kalau gitu nggak usah kerja, nggak apa-apa, masuk ICU. Lah ya, kita diberi Tuhan kemampuan bekerja, lantas kita tidak bekerja, berarti kan kita sakit, masuk ICU. Pertanyaan, orang yang di ruang ICU ada nggak rezekinya? Lah itu malah dipaksa pun. Rezeki dipaksa. Keliru kalau kita keluar mencari rezeki. Kalau gitu ngapain? Nggak cari apa-apa, paling pahala saja, keluar untuk bekerja, selesai. Ya nanti nggak dapat duit. Oke. Inilah ketika rezeki disempitkan maknanya menjadi duit. Hati-hati loh. Ini orang muda harus paham nih. Jangan sempat muda, lebih tua muka dari umur. Oh, umur 29, muka 56. Muka 92. Sebab apa? Suntuk oleh pikiran. Bekerja. Rasulullah salama dengan sahabat, tangan sahabat kasar kan. Kata Rasulullah, inilah tangan yang menyelamatkan dia dari neraka. Karena kerja. Dalam Islam tinggi sekali loh nilai bekerja. Dan pekerjaan yang bagus di dalam Islam itu bertani, berdagang, itu dianjurkan dalam Islam. Wira swasta, jasa, itu dianjurkan dalam Islam. Malah kurang dianjurkan dalam Islam menjadi karyawan. Bukan mesti PNS. Pokoknya karyawan itu kurang dianjurkan. Tapi tetap penting loh. Birokrasi itu penting. Birokrasi penting. Dapat paham nih? Gaib. Sedangkan ahadiyah ketika Allah bersifat nafsiyah, gaibul ghuyub. Terpaling sangat gaib. Yang tahu hanya tak bisa cakapkan lagi. Kalau kita kata yang tahu hanya Tuhan, berarti masih ada katalah yang lain, yaitu kata-kata Tuhan. Ahadiyah itu betul-betul diri dia sendiri. Ini deh. Bukan bayang-bayang nih, jangan bayang-bayang. Nanti jadi sesat. Ya macam kita kan. Hanya kaulah yang ada seorang, kata kita. Oh, macam. Hanya kau yang ada di hatiku, lain tak ada, kata dia. Ngeri ya. Hanya gitulah. Kira-kira begitulah hadiah itu ya. Tidak nyata. Tiada nyata. Tiada nyata. Yaitu ia, ini kurang tah. Zatul bukhti. Pun namanya. Bukht dulu nih mau dijelaskan. Bukhtun itu punuk unta. Arti bukhtun itu punuk unta. Jadi dari jauh pun kita tahu ini unta, kuda, keledai atau bagol. Kita tahu dari punuknya. Apa artinya? Dari jauh pun kita tahu bahwa itu adalah seekor unta karena punuknya. Lah Tuhan zatul bukhti. Apa maksud zatul bukhti? Nyata ada dirinya Tuhan. Oke, mudahnya gini.
Kalau sebatang lilin letak sini, terang tak? Saat ini terang. Oke. Kalah tak dengan terangnya lampu? Kalah. Oke. Matikan semua lampu. Lilin tadi? Terang. Terasa lebih terang setelah mati atau sebelum mati? Setelah mati. Gelap segelap-gelapnya gelap. Makin terang tak? Lilin tadi. Ketika seluruh tiada, yang ada hanya Tuhan. Ketika seluruhnya tiada, yang ada hanya Tuhan, maka seakan-akan itu seperti zat az-zatul bukhti, pemilik punuk. Artinya jauh, macam mana jauhnya, tahu kita itu unta. Macam manapun Tuhan adalah tetap Tuhan. Oke. Usari-usari nih, ya. Artinya zat yang tajalli, itu kurang ya. Zat yang tajalli, yang nyata adanya. Tuhan adalah zat yang nyata adanya. Kita ini nyata atau tidak? Hati-hati loh nih, ini tauhid loh nih. Kita ini nyata atau tidak? Berarti kalau itu sekarang? Masa gaib nih? Kita ini sekarang nyata atau tidak? Oke. Hati-hati loh nih. Tadi sudah dikaji. Zat yang tajalli, yang nyata. Masa kita nyata juga? Berarti ada dua yang nyata. Kalimatnya. Nyata atau tidak? Yang tidak sudah ditolak. Tadi kan ditolak oleh kita. Berarti nyata. Berarti ada dua yang nyata. Itu dia. Itu dia. Kita ni yang dinyatakan, bukan yang nyata. Maka nggak usah risau nanti kalau ada yang bilang surga nggak kekal. Ya memang nggak kekal lah surga. Kan sampai buat forum diskusi, satu lagi bukan forum diskusi, lebih lagi forum aksi. Setelah forum diskusi, forum aksi, demo, karena di sana ada ustaz bilang surga nggak kekal. Loh, yang nggak kekal lah. Dia mukul, dia nggak masuk surga. Dosen tafsir. Karena summa itu atof daripada summa ilaihi turja'un. Jadi pasti ada urusan setelah di surga. Ya perkara urusannya pasti ada lah bang, banyak. Kita nanti di surga saling kunjung, terus pergi ke pajak. Macam-macam. Banyak urusan. Iya, sampai ke situ. Kemarin itu lama itu. 10 tahun lalu. Tadi ngerti artinya nih. Jadi ahadiyah adalah martabat la ta'yun, tiada nyata. Tiada nyata. Maksud tiada nyata, tak bisa lagi kita mengatakannya. Karena yang tahu hanya Tuhan sendiri. Martabat ghaibul ghuyub, ghaib daripada selain ghaib. Tiada nyata. Ia zatul bukht. Zatul bukht di sini, zat maknanya adalah pemilik. Zatul bukhti. Apa maksud zatul bukhti? Artinya sorry. Zatul bukhti artinya zat, bukan pemilik. Zat yang tajalli, yang nyata. Tadi di atas tak nyata, di sini nyata. Kan seakan kontradiktif. Tidak, maksudnya tadi itu tiada nyata itu tak mampu kita menyebutkannya lagi. Karena yang ada cuma Tuhan. Jadi kita tak mampu menyebutkannya. Maka bagi para ahli, selama masih bisa disebutkan, itu bukan Tuhan. Itu selama masih bisa disebutkan, itu bukan Tuhan. Sebab yang disebutkan itu adalah hasil fikiran manusia. Nah, dia mau hati-hati tuh.
Ya. Jadi Tuhan itu adalah sebuah kesadaran kita kepada satu zat yang maha. Di bawah pula disebut yang nyata. Ya, mencontohkannya saya macam tadi. Lilin tadi, di suasana gelap hanya ada dia, lilin. Dari sisi itu pula disebut Tuhan yang nyata. Dan zatul mutlak namanya, zat semata-mata. Zat semata-mata. Jadi kalau masih masuk dalam fikiran kita, itu bukan Tuhan. Kita tak tahu tentang Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan sebatas yang Tuhan informasikan kepada kita melalui Rasulullah, sama ada di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis. Lebih dari itu jangan mengagak-agak. Apa itu kajian awal? Yang tak dapat, itulah yang dapat. Tuhan kayak gini, tolak dengan salbiah. Tuhan bukan begini, bukan begitu. Tuhan adalah zat yang bukan. Sederhana tak aja. Jangan berkerut-kerut. Soalnya belawan perlu diurus tuh malam ini, Mas. Oke? Kerut-kerut. Ngeri malam tadi. Betul. Ngeri kali bisa begitu. Mana takbir lagi orang untuk perang. Sampai merugikan. Iya, sampai merugikan itu. Ya, sampai. Dan lagi beberapa namanya lah. Banyak lagi istilahnya nanti ini. Jadi ketika sampai martabat ahadiyah, Tuhan adalah zat yang tidak terfahami. Dia adalah dirinya sendiri. Kalau begitu, dalam kaitan dengan kenyataan, perlukah kita berkelahi persoalan Tuhan? Apa yang mau dikelahi? Ini nanti dibilang orang jadinya liberal atau sesat atau apa? Mengapa? Yang ada adalah in alaika illal balagh. Tiada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Urusan kita? Menyampaikan. Taat. Karena kalau kita ingin orang, minta izin nih ngajinya jangan salah-salah faham nih. Karena kalau kita ingin orang menjadi Islam seperti kita, artinya kita mengambil kuasa Tuhan tidak? Tapi jangan salah kaji nih. Karena yang salah, yang benar. Kita hanya menyampaikan kebenaran Islam. Karena sejatinya seluruh makhluk adalah Islam. Jangan lupa perjanjian primordial, gentleman agreement, dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala. Syahidna dan seterusnya. Artinya semua manusia ini bertuhan kepada Allah. Jadi dakwah ini sesungguhnya urusannya adalah mengembalikan orang ke pangkal, yaitu bertuhankan Allah. Apakah bisa seluruh makhluk di bumi ini menjadi beragama Islam? Oke, secara teori bisa. Tapi Al-Quran mengatakan kalau Allah ingin, Allah akan jadikan semua makhluk ummatan wahidah. Satu saja, tak banyak-banyak. Nyatanya sampai mati ada yang non-muslim. Karena itu urusan kita adalah menyampaikan saja. Titik. Karena yang tahu semua itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah martabat ahadiyah. Paham nih?
Kalau kurang paham, sampaikan dulu. Berikutnya nanti ada martabat wahdah. Jadi kalau hadiah tadi fikir substantif. Berikutnya adalah wahdah. Jadi hadiah itu Tuhan tak terfahami. Dalam pengertian Tuhan adalah sebagaimana dirinya sendiri. Kita tak tahu apa-apa. Oke. Dah? Sampai sini? Ada yang mau disampaikan? Jangan ngaji betul loh nih. Syekh Siti Jenar nomor 1, kisahnya sendiri harus pasti. Kisahnya Syekh Siti Jenar sendiri harus pasti. Jadi kalau katanya agak sulit. Kisahnya Al-Hallaj harus pasti. Wahdatul wujud. Ulama sepakat. Ketika memancung Al-Hallaj, semua sepakat. Pedang itu namanya Saifus Syar'i. Istilahnya Saifus Syar'i. Pedang agama. Dan kalau ditanya para ulama, Al-Hallaj salah tidak? Secara ilmu, nggak ada salahnya. Jadi ketika dia dipancung, detik-detik sebelum dipancung, muridnya datang. Tuan, apa tasawuf itu? Inilah tasawuf Tuhan. Dia orang bertasawuf harus siap di inilah tasawuf Tuhan. Jadi tidak ada secara agama, lain nanti politik. Karena nanti ada yang meninjau beliau ini dari kelompok Syiah Qaramitah. Itu nanti dulu. Jadi secara ilmu agama, Al-Hallaj tak salah. Termasuk Syekh Lemah Abang. Lemah Abang itu nama daerah. Orang sebut Syekh Siti Jenar. Para ulama yang lain pun mengatakan pelajaran Syekh Siti Jenar nggak ada yang salah. Masalahnya bukan itu. Ini supaya jangan kacau orang awam. Makanya dihentikan. Oke. Masuk ke kedai roti. Bakery. Kita masuk ke bakery. Tikar itu bisa dibuka. Alhamdulillah tak hujan lagi. Tikar bisa dibuka. Oke. Masuk semua ke toko bakery. Ditanya orang yang paling pintar sekalipun. Yang di bakery itu kue bukan? Kue. Tiba-tiba kita masuk. Tak ada kue di sini. Sama sekali tak ada. Apa yang ada, Bang? Garam, gula, tepung, telur, air. Itu yang nampak kok. Salah dia? Tidak. Tapi mengganggu nggak? Atas itulah terhadap orang awam. Maka para ulama mengatakan Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj dibunuh. Jadi mereka tak salah, yang dibunuh, yang membunuh pun tak salah. Satu. Sekarang pindah ke ilmu fikih. Dalam ilmu fikih sekalipun haram menyampaikan hukum kalau itu akan menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Fikih. Tak boleh. Makanya saya pribadi sebelum saya menyampaikan itu berbulan bertahun saya siapkan dulu jamaah tuh. Di luar jamaah saya tak tahu lah. Jamaah tuh kita siapkan dulu untuk menerima. Belakangan baru kita sampaikan. Jadi yang sampaikan dulu. Jadi bila menimbulkan kekacauan masyarakat, menyampaikan kebenaran itu pun atau menyampaikan hukum itu pun hukumnya haram.
Jadi Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, secara agama tak salah. Cuma nanti mengacaukan orang awam. Pikiran orang awam jadi kacau, maka ulama memutuskan mereka harus menghentikan Al-Hallaj. Menghentikan Syekh Siti Jenar. Subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Syekh Al-Hallaj bilang Subhani, Maha suci aku. Salah betul? Enggak, salah betul. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Salah betul? Nah, kan salah kata kita. Itulah maka dihukum. Padahal betul tak? Betul lah, tak ada Tuhan kecuali aku. Kata kita, berarti kau Tuhan. Nah, kalau ada orang bantah gini, dia nggak ladeni. Kenapa? Ini belum sampai pikiran. Okay? Maka dia nggak akan bantah. Dikasih tahu pun nggak ngerti. Maka kata orang alim, ciri orang bodoh adalah bantah aja dia kerjanya. Nah, itu dia. Boleh paham lah? Allah, ini alim besar nih. Hati-hati loh. Betul kita alim. Makanya malam nggak risau kok kata nama malam tidak daftar. Siapa saya yang harus daftar? Orang awam nggak ada apa-apa. Emang harus daftar. Orang tuh yang masuk daftar. Hah? Apa? Bukan, malam tak. Malam udah betul lah. Udah betul malam tuh tak ada dalam daftar, udah betul. Memang kita tak ada dalam daftar. Bahkan daftar itu sendiri pun hakikatnya tak ada. Jadi kenapa risau? Enggak, risaunya apa? Yang penting kan sampai kemari. Mau jalan kaki? Mau naik sepeda? Mau naik kendaraan bermotor tadi? Yang penting kan sampai, kok dipersoalkan. Sikit-sikit kita sampaikan lah nih pelajaran nih. Ya. Tak ada harga dia. Tengoklah orang-orang semua dia tak, nama dia tak ada. Emang kita nggak ada nama. Ini nama ini kan gaya-gayaan kita aja. Yang muda ini nggak masuk ke tauhid nih loh. Berikut ini nggak masuk ke tauhid. Berikut ini nggak masuk ke tauhid. Lihat. Kita orang hebat, orang paling terkenal, orang paling top. Terusnya titel kita luar biasa, macam ada anak muda Indonesia itu yang sampai puluhan titel dia. Oke. Kira-kira Israel ngerti nggak? Cabut juga kan? Terus masalahnya apa? Masalahnya apa terus ya? Coba itu. Ayo, ini yang muda-muda loh, tauhidnya jangan pakai sekat, tauhidnya harus tembus itu. Nggak enak juga Pak Malim. Orang itu semua diundang, padahal awak satu kelompok sama orang, awak nggak diundangnya. Diundang sana ngapain? Makan. Makan ujungnya ngapain? Ujung makan tuh apa? Tai kan? Jadi nggak diundang ke tempat tai kok masalah? Nggak, kok masalah gitu loh? Ya tapi kan nggak enak juga, nggak ada harga kita berapa? Ketika masih ingin dianggap, sesungguhnya tauhidnya ya harus naik kelas lah, kan? Justru ketika dianggap kita risau. Mengapa? Karena seakan-akan kita menyandingi Tuhan. Karena yang memang bukan dianggap pun, memang ada itu hanya Tuhan. Terus kenapa kita perlu dianggap? Jadilah kita makhluk yang rendah serendah-rendahnya, yang saking rendahnya orang tidak mampu merendahkan kita.
Mana? Kelas. Story. Benar? Sebab macam mana pun kita berusaha supaya dianggap orang, oke, kita dianggap yang paling tinggi. Ada tidak di atas kita lagi? Ada. Betul? Oke. Ada nggak di atas kita lagi? Ada. Akan capek hidup kalau kita hanya mengurus anggapan-anggapan itu. Udah? Oke. Mualim dimaki sama dia mualim. Lah bagus. Karena boleh jadi makian dia itu menjelaskan kita sesungguhnya siapa. Melalui mulut dia. Nah. Cuma kita nggak perlu marah. Perlu. Lah, kenapa perlu? Membantu dia supaya jangan menjadi orang yang begitu terus. Dalam rangka perbaikan untuk dia. Ini. Mau paham? Dah. Nanti ada yang bilang tinggi kali. Mana tinggi biasa aja ngaji dah. Oke. Itulah jawaban atas Al-Hallaj dan Syekh. Makanya kalau masuk ke kedai roti, ke kedai kue, belilah kue. Belilah roti. Jangan beli tepung, garam, gula, telur, air, ada di situ. Salahkah kita mengatakan itu? Tidak. Karena memang substansinya adalah itu. Oke dah. Balik lagi yang awal-awal. Mengapa orang cari uang? Untuk apa? Jadi bukan ke belakang. Untuk apa orang cari uang? Berarti ke depan. Untuk kebutuhan hidup. Jadi uang untuk kebutuhan. Jadi tanpa uang nggak bisa hidup. Bisa. Itu dengan sendirinya udah terbantah itu. Itu dengan sendirinya udah terbantah. Karena saat ini kita ini di Indonesia pun masih ada yang nggak pakai uang. Dia dari laut dapat ikan, dia keliling kampung, perlu beras, dia jual ke warga yang perlu ikan. Masih ada sekarang di Indonesia. Nggak pakai uang. Karena keperluan. Kita kan kunci kata keperluan tadi. Itu yang mau kita kunci. Jadi untuk apa uang? Bagi kita. Apa fungsinya? Oke lah, panjang-panjang nanti kajian kasihan. Malam ni nggak ada kopi ku tengok. Ada? Oh mantap ini. Uang itu diperlukan dalam faktanya untuk keperluan hidup atau untuk kemauan hidup. Fakta. Kemauan hidup. Oke. Sekarang saya ikut ujo. Keperluan hidup. Andai tanpa uang, andai keperluan hidup kita terpenuhi, masih perlu uang? Tidak. Saat ini, bisa nggak kita mendapat keperluan hidup tanpa uang? Bisa. Itulah konsep rezeki tadi. Ternyata kita nggak dapat uang, tapi beras ada. Ternyata macam-macam lah ada. Artinya uang lebih pada fungsi. Yang sebahagian orang menjadikan itu alat tukar untuk kebutuhan hidup, sebagian untuk kesenangan hidup. Oke. Seandainya fungsi uang terpenuhi tanpa uang, masihkah kita memikirkan uang lagi? Tidak. Dan bisakah saat kita ngomong malam ini tanpa uang keperluan kita terpenuhi? Bisa. Kalau begitu mengapa harus dipusingkan oleh uang? Untuk mencapai kata bisa itu berat. Itulah maka Muhalim setuju, Ujo. Muhalim setuju. Makanya kita ngaji. Dari tadi Muhalim bilang dari awal nih,
Slow. Ayo, pelan-pelan. Kita fahamkan pelan-pelan. Kita fahamkan pelan-pelan. Kita fahamkan pelan-pelan. Jadi, yang kita perlukan sesungguhnya bukan uangnya, fungsi uang. Maka ketika fungsi uang bisa dipenuhi oleh oleh benda yang lain, semestinya kita tidak pusing dalam masalah uang. Yang harus kita pusingkan adalah tanggung jawab kita bekerja kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bekerja. Itu yang harus kita pusingkan. Sudahkah saya menggunakan kemampuan saya bekerja yang Tuhan berikan itu atau belum? Itu yang harus dipusingkan. Sebab fungsi uang bisa terpenuhi oleh benda-benda yang lain. Tapi ini jangan dicakapkan, walaupun nanti aku masukkan ini ke YouTube kan. Kalau gitu kenapa mualim kalau ngaji nggak dikasih uang nggak mau? Itulah harus tepat-tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya, loketnya. Begitu loh. Kalau nggak pandai itulah nanti kacau balau itu yang mualim bilang mau naik pesawat beli tiket kereta api. Dia mau naik pesawat beli tiket kereta api, belinya di Belawan. Kan sedap tuh dah. Akhirnya naik tayu. Coba nih. Tapi ini jangan dicakapkan. Sebab ini ilmu bukan untuk dicakap, untuk diamalkan. Bukan untuk kombur malotu. Bukan. Hadiah. Fungsi. Maka mulai besok nggak usah sibuk, selalu aja. Yang penting jam 8 saya kerja, jam sekian pulang, titik. Habis itu tanggung jawab saya. Bukan gitu malim. Pas awak keluar, ternyata gerbang tuh belum ditutup. Artinya Tuhan mengamanahkan kita nutup gerbang. Nggak perlu. Ini kan kerja sebulan, bukan kerja aku. Lah untuk apa Tuhan kasih kita mata melihat pintu yang belum ditutup? Melihat gerbang yang ditutup? Ya tutup saja. Itu dari mau bilang sama Malim Dimas. Kalau seandainya nanti ada telepon mau harus pulang. Karena yang menggerakkan orang telepon siapa? Tuhan kan? Ke siapa telepon itu sampai? Misal kata contoh Malim tadi. Kan ke Malim Dimas. Bukan ke saya. Kan? Bukan ke saya. Ada tikus celucut tuh. Tahu. Dekat apa itu? Dekat lidah buaya. Ya tahu apa? Tikus celucut. Enggak, kecil aja. Nanti tikus. Ya. Yang menggerakkan dia manggil itu kan Allah Ta'ala. Yang dia panggil kan bukan saya. Udah pulang aja. Kalau memang ada tak sedap jatuh harga dia awak. Sedang ngaji kok pulang. Loh kok gitu? Ya kalau tauhid itu sudah betul. Ya pulang. Masalahnya apa? Boleh paham ya? Sederhana. Kalau dibuat sederhana. Sulit kalau dibuat sulit. Ya, Malim setuju sama Uji. Perlu ada latihan. Perlu ada latihan. Kalau tidak, kita nanti jatuh jadi sombong. Seakan-akan macam kita udah bagus saja. Tidak, perlu ada latihan. Oke. Itulah maqam ahadiyah. Ya. Ahadiyah. Sekarang maqam wahdatun. Wahdatun ketunggalan. Adapun sifat ma'ani. Adapun sifat ma'ani yang 7 itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dinamainya martabat sifat. Ya, keingat tadi yang awal-awal. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Salbiyah itu dia menolak baharu. Nafsiyah itu mendiri. Kan? Sedangkan ma'ani barulah betul dia sebagai sifat. Mudah kita bukan artinya yang lain itu salah sebagai sifat, tidak begitu. Tetapi kalau nafsiyah dia rasanya tak mungkin dalam zihin, dalam fikiran kita memilahnya sehingga hiya huwa. Kalau salbiyah itu
sifatnya adalah menolak baharu Tuhan, maka yang betul-betul sifat sebagai sifat adalah ma'ani. Ma'ani. Jangan dimaknakan nanti yang nafsiyah bukan sifat, yang salbiah bukan sifat. Itu sifat juga, tetapi fungsinya itu lain-lain. Di sini ya, maka disebut martabat sifat. Artinya peraturan sah, artinya peraturan sifat sah. Betul-betul sifat lah dia, kan? Dan martabatnya martabat wahdah. Penjelasan lebih lanjutnya malam Rabu berikut. Wahdah tu begini. Kalau tadi kuih kita tengok, kuih, secara substantif pikiran kita langsung terarah kepada benda tadi, yaitu gula, garam, tepung, seterusnya. Oke ya, langsung kita lihat tepung dan gula dan air dan telur dan garam. Itu namanya ahadiyah. Kira-kira begitulah, mudahkan faham kita. Pola pikir substantif. Karena ahadiyah itu cuma satu, tunggal. Kalau ini kan banyak, tadi ada telur, tapi secara berpikirnya. Oke. Kalau kita tengok kuih di bakery itu banyak nggak? Banyak. Tapi bisa dikerucutkan nggak? Bisa. Banyak dikerucutkan. Wahdah. Oke. Ada sawi? Bayam? Terus? Sebut. Apa lagi? Banyak nggak nih? Kerucutkan. Sayur. Itu namanya wahdah. Nampak banyak, sesungguhnya cuma satu. Ya. Yang kita lihat bukan jenis sayurnya, tapi sayurnya. Sayur. Walaupun yang nampak di mata kita bayam, sesungguhnya di pikiran kita sayur. Lain kalau ahadiyah tadi. Ahadiyah tak begitu. Yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia. Cuma mualim cara ngajaknya tadi begitulah. Sebetulnya bukan kue ini. Yang ada hanya telur. Gini, itu cara mengajak saja. Iya. Jadi, banyak. Ada mangga, ada kue ini, ada kedondong, ada. Dalam pikiran? Buah. Kasroh. Banyak. Kasroh. Banyak. Tapi sesungguhnya satu. Al-kasroh. Nanti syuhudul kasroh fil wahdah. Syuhud, mata menyaksikan banyak. Sesungguhnya fil wahdah. Cuma satu. Oke. Tadi pagi kau makan apa? Nasi. Di siang? Nasi juga. Tapi habis itu ada roti. Waktu kami keluar makan mie. Banyak gak nih? Sesungguhnya? Enggak. Oke, makan. Zatnya apa? Karbo semua nih. Karbo semua. Jadi banyak-banyak satu. Namanya wahdah. Itulah nanti insyaallah kajian kita dalam 2 malam Rabu berikut. Hari ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.